channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, kali ini kita akan membahas tentang jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, nasihat berharga Imam Syafi'i. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. Nasihat berharga Imam Syafi'i berisi tentang peringatan kepada manusia untuk fokus terhadap akhirat. Bagaimana kata beliau, kehidupan dunia ini tidaklah kekal dan hanya sementara. Akan ada masa di mana semuanya berakhir termasuk dunia dan seisinya. Ketika itu, manusia dan makhluk lainnya akan binasa. Hari kiamat tidak diketahui kapan akan terjadi. Namun yang pasti, kiamat kecil atau kematian sangat dekat dengan setiap manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, tidak semestinya seorang muslim terlalu asyik terhadap kehidupan duniawi, sehingga lalai atau lupa akan akhirat, tulis M. Robi Awami dalam bukunya yang berjudul La Tusrifu. Jangan lebay. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering memperingatkan manusia untuk tidak hanya mementingkan kehidupan duniawi saja, namun harus fokus pada akhirat. Di antara peringatan tersebut adalah umur yang semakin bertambah, tubuh yang semakin lemah, dan sakit-sakitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, terjemahan, Allah adalah zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikanmu kuat setelah keadaan lemah. Lalu, dia menjadikanmu lemah kembali setelah keadaan kuat dan beruban. 595. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Nasihat kematian Imam Syafi'i. Sadar atau tidak, sesungguhnya seluruh manusia sedang menuju kepada kematian. Siap atau tidak, cepat atau lambat, tua atau muda, semua manusia akan menghadapinya. Orang yang cerdas akan menjadikan kematian sebagai nasihat dan guru dalam kehidupan. Sedikit saja lengah, maka ia telah kehilangan guru terbaik dalam hidupnya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Hadits riwayat Tabrani dan Baihaqi. Sementara itu, Imam Syafi'i juga memberi nasihat perihal kematian. Nasihat kematian Imam Syafi'i tersebut diantaranya, tidak sepantasnya seorang mukmin lalai dari mengingat mati dan menyiapkan diri untuk menyambutnya. Pesan yang dapat diambil dari nasihat ini, setiap mukmin harus senantiasa mengingat kematian setiap saat. Dengan begitu, dirinya akan selalu terhindar dari perbuatan tercela maupun perbuatan dosa. Mukmin tersebut tidak mungkin menyia-nyiakan waktunya yang hanya sebentar sebelum kematian menjemput ini dengan perbuatan sia-sia atau bahkan tercela. Oleh karena itu, dirinya akan senantiasa memperbanyak perbuatan baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat kematian Imam Syafi'i yang kedua tercantum dalam buku Samudra Hikmah Para Imam Masdab karya Muhammad Ainur Rasyid. Nasihat tersebut berbunyi, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Nasihat ini memiliki pesan yang hampir sama dengan nasihat sebelumnya. Nasihat ini muncul karena banyaknya orang yang di dunia yang sangat tidak memprioritaskan akhirat dan malah fokus pada kehidupan duniawi. Banyak dari manusia yang berpikiran bahwa akhirat adalah ilusi atau cerita fiksi yang keberadaannya tidak diyakini. Itulah sebabnya, Imam Syafi'i menasihati agar menjadikan akhirat senantiasa ada di hati kita. Sementara itu, mestinya hal-hal yang duniawi harus ditempatkan di tangan. Artinya manusia tidak boleh menjadikannya tujuan utama dalam kehidupan. Sebab semua hal yang ada di dunia ini adalah fana dan tidak kekal. Demikianlah Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, nasihat berharga Imam Syafi'i. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.